Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Israwati dengan NIM 206500034. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata mata kuliah RPL pertemuan ketiga, yaitu model proses rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, baik langsung saja model waterfall. Penjelasan model waterfall ialah merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam mode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Kemudian kelebihannya sistem rangkaian jelas, gambar akhir yang jelas baik dalam dokumentasi. Kekurangannya tidak fleksibel, memakan waktu yang lama, potensi kenaikan biaya yang besar. Kemudian, contoh penerapan modul waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Di sini sistem penjualan yang digunakan di UD Enggal Jaya Semarang masih menggunakan sistem yang sederhana, yaitu dalam memesan ataupun membeli produk yang dijual, maka konsumen harus datang langsung ke tempat tersebut. Untuk itu, perlu pengembangan sistem informasi sebagai salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan agar dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi maupun memesan produk yang dijual. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem yang yaitu metode waterfall. Dengan menggunakan metode waterfall, maka pembuatan sistem informasi aplikasi pemesanan makanan ringan berbasis Android ini dapat memberikan informasi mengenai profil produk, jenis produk, cara pemesanan data customer, transaksi penjualan, dan konfirmasi pembayaran dari setiap produk yang ada di UD Enggal Jaya Semarang. Kemudian ini adalah model prototyping-nya. Yang pertama ada communication, quick plan, quick design, prototype construction, dan delivery and feedback. Penjelasan model prototyping atau metode prototype adalah metode pengembangan sistem perangkat lunak SLDC di mana prototype dibangun, diuji, dan kemudian dikerjakan ulang seperlunya sampai hasil yang dapat dicapai dari sistem atau produk yang lengkap dapat dikembangkan. Model ini bekerja paling baik dalam skenario di mana tidak semua persyaratan proyek diketahui secara rinci sebelumnya. Ini adalah proses berulang, coba-coba yang terjadi antara pengembangan dan pengguna. Kemudian kelebihan model prototyping. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihannya yaitu dapat menjalin komunikasi yang baik antar user dan pengembangan sistem. Kemudian setiap perbaikan yang dilakukan pada prototype merupakan hasil masukan dari user yang akan menggunakan sistem tersebut sehingga lebih reliable. Kemudian ada user memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya, dan terakhir menghemat waktu dalam mengembangkan sebuah sistem. Kemudian kekurangannya yaitu untuk menghemat waktu, biasanya pengembangan hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentan dari segi keamanannya. Kemudian tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global seperti sistem operasi komputer. Kemudian contoh penerapan model prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut, kemudian dilakukan rancangan program yang diujikan kepada pelanggan. Hasil atau penelitian dari pelanggan dievaluasi dan analisis kebutuhan pemakai kembali dilakukan. Kemudian ini ada gambaran model spiral. Metode spiral adalah salah satu model siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC yang paling penting yang menyediakan dukungan untuk penanganan risiko. Kelebihan dan kekurangan model spiral adalah yaitu kelebihannya perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil, dan kekurangannya pengembangan spiral bekerja paling baik untuk proyek besar, hanya juga menuntut keahlian penilaian risiko.
Kemudian contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Pengembangan era industri 4.0 menuntut setiap instansi agar bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam segala bidang. Salah satunya adalah pemanfaatan web pada proses bisnis. Kemudian PT Dinar Makmur Cikarang merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan barang styrofoam. Dalam penjadwalan produksi masih dilakukan menggunakan cara manual yang memerlukan waktu lama dalam pengerjaannya. Selain itu, pada pendistribusian, jadwal yang sudah jadi terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian ini akan dikembangkan oleh sistem informasi penjadwalan berbasis web menggunakan metode spiral berbasis web bertujuan agar mudah diakses dari beberapa tempat yang berbeda. Menggunakan model spiral dikarenakan pengembangan sistem menggunakan model ini mudah dikembangkan dan memerlukan waktu lebih singkat dibanding model lainnya. Kemudian ini ada model RID. Bisa kita lihat sendiri di sini gambarnya. Model RID, Rapid Application Development atau RID, atau Rapid Prototyping adalah proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. Kelebihan kekurangannya adalah kelebihannya waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efektif, kemudian mempermudah proses integrasi. Kekurangannya hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi secara modular, fokus ke suatu fitur untuk dijadikan modul terpisah, dan sulit diterapkan untuk pengembangan aplikasi besar. Contoh penerapan model RID dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi, yaitu penerapan model RID pada penelitian ini digunakan untuk menghasilkan suatu sistem penjualan fashion distro secara online melalui integrasi ke dalam basis data serta membangun hubungan dengan user selaku pembeli secara personalnya. Sasaran yang lebih ke arah memperluas dan meningkatkan jangkauan penjualan melalui media yang fleksibel dan lebih ke arah efisien pemasaran. Kemudian ini ada model RUP. Bisa kita lihat sendiri di sini gambar model RUP-nya. Model RUP merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practices yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangannya yaitu menyediakan akses mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, mendukung proses pengulangan dalam pembangunan software, memungkinkan adanya penambahan-penambahan dalam proses, terakhir memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Kemudian kekurangannya, proses penyesuaian terhadap lingkungan pekerjaan, kemudian menyimbangkan pengutamaan dari para stakeholders. Ketiga, melakukan kerjasama antar tim. Keempat, mendemonstrasikan hasil-hasil yang ada secara berulang. Kemudian kelima, menaikkan tingkat abstraksi dari sebuah software. Dan terakhir, pemutasan pada kualitas secara terus-menerus. Kemudian ada contoh penerapan model RUP dalam pengembangan aplikasi. Metode RUP digunakan dalam mengembangkan sistem informasi medical check-up untuk mengantisipasi pendefinisian kebutuhan sistem yang tidak terlalu detail pada tahap awal. Dengan menggunakan metode RUP, hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pengujian yang dilakukan oleh pengguna pada setiap akhir tahapan RUP untuk mengetahui kebutuhan sistem dan kesesuaian proses pengembangan sistem pada setiap tahapan. Kemudian ini ada model Angel. Penjelasan model Angel. Angel merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif berulang-ulang dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu kelebihan dari sisi Angel adalah dalam hal proses pengerjaan perangkat lunak yang memerlukan waktu lebih sedikit. Kemudian kekurangannya adalah pada perubahan yang bisa dilakukan secara kapanpun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh penerapan model Angel dalam pengembangan aplikasi yaitu contoh Angel adalah salah satu tim yang ditugaskan untuk membuat fitur game X pada aplikasi belanja online. Penugasan ini disebut sprint. Sprint lain dapat diberikan kepada tim selanjutnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada metode Scrum. Bisa kita lihat di sini gambar metode Scrum-nya. Penjelasan dari
model Scrum, yaitu Scrum adalah kerangka kerja untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam Angel. Scrum menggunakan semua prinsip inti Angel untuk menetapkan metode yang digunakan memfasilitasi sebuah proyek. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa Angel tidak selalu berarti Scrum. Kelebihan kekurangannya yaitu kelebihannya membantu menghemat biaya, kemudian membantu memonitor aktivitas serta meningkatkan produktivitas, dan kekurangannya ROS identifikasi tugas yang cukup sulit. Kedua, ada kemungkinan gagal karena diatur dengan ketat. Contoh penerapan model Scrum pada pengembangan aplikasi, yaitu contoh implementasi Scrum bisa kita lihat dari Kiprah Gojek di Indonesia. Perusahaan yang awalnya hanya menyediakan layanan ojek online, ini sekarang sudah punya banyak fitur menarik bagi penggunanya, misalnya GoFood, GoCar, GoPlay, GoPay, dan masih banyak lagi dari satu fitur ojek online lainnya. Kemudian di sini ada model DevOps. Bisa kita lihat sini gambarnya model DevOps. DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pembagian development dan operasi. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang bagaimana pengiriman perangkat lunak ke dalam infrastruktur dengan mengambil suatu pendekatan kolaboratif dan integratif antara pengembangan develop dan operasi perangkat lunak operation. Kelebihan dan kelebihannya yaitu siklus pengembangan yang lebih pendek, kemudian meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, ketiga biaya yang lebih efisien, keempat kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik, dan kelima dapat meningkatkan praktik keamanan. Kemudian kekurangannya yaitu penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek, kedua membutuhkan software engineering yang ahli, dan ketiga memerlukan kolaborasi yang kuat. Kemudian model penerapan DevOps dalam pengembangan aplikasi yaitu metode RUP digunakan dalam pengembangan sistem informasi medical check-up untuk mengantisipasi pendefinisian kebutuhan sistem yang tidak terlalu detail pada tahap awal. Dengan menggunakan metode RUP, hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pengujian yang dilakukan oleh pengguna pada setiap akhir tahap RUP untuk mengetahui kebutuhan sistem dan kesesuaian proses pengembangan sistem pada setiap tahapan. Kemudian di sini ada model ekstrim. Ini dia programnya, gambarnya. Extreme Programming atau XP merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan sasaran. Dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil sampai medium, serta metode ini juga sesuai jika tim dihadapkan dengan rekrutmen yang tidak jelas maupun terjadi perubahan rekrutmen yang sangat cepat. Kemudian kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya efisien waktu dan biaya, kemudian minim risiko, kemudian sederhana, kemudian prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian ada constant feedback, dan kemudian perangkat lunak yang berfungsi lebih cepat, kemudian ada teamwork dan meningkatkan kepuasan tim. Kekurangannya kurangnya dokumentasi, minimnya desain, dan tidak cocok dikerjakan secara remote. Untuk penerapan model ekstrim programming dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi, penjualan pakaian di toko merupakan salah satu perdagangan yang sangat populer pada saat ini. Setiap hari selalu ada orang-orang yang berdatangan untuk memberikan pakaian sesuai keinginan mereka dan mengikuti perkembangan tren pakaian yang begitu berkembang dengan cepat seperti yang terjadi di toko ST Jaya. Pada penjualan toko pakaian berbasis web, calon pembeli tidak harus datang ke toko untuk memilih dan membeli pakaian yang disukainya. Cukup dengan berkunjung ke situs web yang dibuat khusus untuk penjualan pakaian. Hal ini akan mempermudah dan menghemat waktu untuk calon pembeli, sehingga hal ini juga memberikan keuntungan bagi pihak penjual, yaitu dapat meningkatkan penjualan dan daya saing. Perubahan transaksi penjualan pada masyarakat ke arah penjualan secara online dan sudah semakin terasa dengan ditandainya situs-situs penjualan online yang menyediakan berbagai keperluan masyarakat dalam berinteraksi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.